Oke. Pemateri kita siang ini bernama Dr. Khairia Amelia, spesialis anak ya, yang lahir ternyata masih muda banget dokter ya. Lahir di Denpasar, wah jauh di sana tanggal 24 Juni tahun 1986. Sekolah SD-nya di Denpasar, MTS dan MA-nya di Malang ya dok ya. Udah jauh dari tempat kelahiran nih. S1 dan profesi dokter umumnya di Samarinda. Kemudian dokter spesialis keilmuan anak di Brawijaya tahun 2022 ya. Saat ini bekerja di RSUD Bojonegoro, di Rumah Sakit Fatma tentunya dokter ya. Kemudian juga di Rumah Sakit Brahusada Singgahan Tuban. Kemudian juga salah satu founder dari @123anak.id ya. Ini adalah riwayat hidup dari pemateri kita siang ini Bapak Ibu. Dan mari kita dengan segera saja mulai belajar. Silakan Bapak Ibu yang bergabung, boleh siapkan catatannya, boleh siapkan bolpen dan kertas, dan kemudian juga mencatat poin-poin penting yang ingin ditanyakan, supaya siang ini kita bisa belajar lebih banyak. Ya, untuk waktu selanjutnya untuk mempersingkat kami serahkan ke Dokter Kai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Rumah Sakit Fatma yang hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing dengan para Bapak Ibu di rumah dan semoga ini bisa menjadi gambaran untuk Bapak Ibu di rumah apa sih penyakit demam berdarah yang setiap tahun selalu marak terjadi ya. Kita langsung saja, nggih Bapak Ibu, perkenalkan saya Dr. Hairia. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Sosodoro dan Fatma jelas ya. Ini saya akan mulai, ini slide. Nah ini mulai dari pengertiannya dulu ya Bapak Ibu sebelumnya. Ini pengertian dari demam berdarah. Jadi DBD itu adalah demam berdarah dengue. Dengue itu adalah sebutan dari virusnya ya. Jadi virusnya ini bernama virus dengue, yang mana dia berparasit di dalam tubuh nyamuk bernama Aedes aegypti, sehingga penularannya melalui gigitan. Oke, langsung next. Nah, ciri nyamuknya seperti apa? Saya yakin Bapak Ibu di rumah juga sudah pasti mengetahui ya, karena ini kan selalu digembur-gemburkan mungkin oleh kader, oleh petugas puskesmas, dan pastinya sudah pernah melihat juga di media sosial ya, bahwa ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti ini adalah satu, berwarna hitam ya. Jadi yang jelas dia badannya, tubuhnya berwarna hitam. Akan tetapi dia memiliki belang-belang berwarna putih. Ini yang khas dari nyamuk Aedes aegypti, yaitu berwarna hitam dan memiliki belang-belang berwarna hitam putih ya. Kemudian tidak dapat berkembang biak di selokan, di got, di kolam yang airnya berhubungan dengan tanah. Ya, kemudian biasanya menggigit pada pagi atau sore hari. Jadi mulai hati-hati sekitar pukul 6 dan 6 sore ya. Terus kemudian mampu terbang hingga 100 sampai 200 meter. Jadi misalnya rumahnya jenengan bersih, akan tetapi tetangganya jenengan tidak bersih, itu beresiko terjadinya terjadinya pengembangbiakan dari nyamuk ini. Jadi dia bisa terbang dari 100 hingga 200 meter dari rumahnya ayah bunda di rumah sekalian. Terus kemudian nyamuk betinanya bisa bertelur, sekali bertelur itu 100 sampai 200 butir telur per kali. Jadi bayangkan, ini betina ini bisa bertelur beberapa kali, sehingga eh, jadi akan sangat banyak sekali nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue ini ke lingkungan kita ya. Terus kemudian tempat beristirahatnya adalah di tempat yang gelap serta lembab. Next. Nah, ini untuk daur hidupnya. Daur hidup ini fungsinya untuk kita ketahui untuk apa? Untuk bagaimana kita mencegah terjadinya penularan dan pemberantasan dari nyamuk itu sendiri. Di mana nyamuk ini, nyamuk dewasa ini, dia akan bertelur, kemudian 1 sampai 2 hari telur ini akan pecah. Pecah kemudian menjadi jentik-jentik, sehingga dia
dia biasanya jentik-jentiknya dititipkan di air-air yang menggenang ya. Terutama di kamar mandi juga sangat besar kemungkinannya ya karena bak mandi kita mungkin eh, jarang kita bersihkan, jadi dia beresiko untuk eh, dihinggapi oleh nyamuk yang bertelur ya. Terus kemudian 5 sampai 7 hari dia akan menjadi kepompong dan dalam waktu 1 sampai 2 hari dia akan menjadi besar kembali. Jadi dia hanya butuh waktu 9 hari untuk menjadi dewasa ya. Ya, next nanti ya hubungannya sama penularannya dan kasusnya ya. Nah, ini berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik tahun Indonesia hingga Januari 2024 terdapat 100.000 kasus DBD dengan 1.000 kematian. Yang mana angka ini menunjukkan adanya peningkatan daripada tahun sebelumnya. Jadi dari tahun 2023 ini 2024 sangat meningkat. Jadi harus hati-hati nggih. Next. Nah, untuk faktor resikonya, kenapa kok terjadi peningkatan? Nah, akhir-akhir ini kan cuaca, ya nggak hanya akhir-akhir ini ya, sudah berapa tahun terakhir ini cuaca di dunia ini kan mengalami eh, perubahan yang sangat cepat ya. Jadi cuaca panas, terus lembab, terus kemudian anginnya juga sangat kencang, sehingga menyebabkan terjadinya apa percepatan dari pertumbuhan dari nyamuk ini. Kemudian kurangnya sanitasi karena mungkin jumlah penduduk yang padat, lalu kemudian eh, hujan yang tidak menentu, jarang bersih-bersih sehingga menyebabkan nyamuk ini mudah berkembang biak. Lalu kesadaran masyarakat ini yang juga masih sangat kurang di mana buang sampah masih suka sembarangan, lalu kemudian jarang menguras, menutup maupun mengubur ya sehingga menyebabkan terjadinya perkembangan nyamuk yang juga sangat meningkat. Next. Nah, lalu mengapa kok eh, demam berdarah dengue ini dikatakan sangat berbahaya? Karena dia sangat cepat penularannya dan sangat cepat terjadinya perburukan pada si anak bahkan sampai meninggal. Sehingga apa namanya? eh, kita harus bisa mengenali dan menata laksana walaupun itu hanya di rumah gitu. Next. Nah, ini mengapa berbahaya? Next. Nah, karena perjalanannya cepat dan kematiannya juga sangat cepat ya. Next. Nah, untuk penyebab dari demam berdarah dengue sendiri ini adalah virus dengue ya. Jadi virus dengue itu ada 4 serotipe. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 dan 4. Kita biasanya menyebutnya den 1 sampai 4, Mbak Eli. Terus kemudian setiap serotype ini berbeda. Ada yang berat dan ada yang ringan. Jadi jadi mereka bekerjanya tidak bisa proteksi silang gitu, enggak bisa. Jadi misalnya hari ini dia kena den 1, besok masih bisa dia kena den 2, den 3, den 4 gitu. Jadi sering ditanyakan oleh Bapak Ibu di rumah, kok bisa kena lagi ya ini karena tipenya ada 4. Jadi untuk terjadi seri den yang lain masih mungkin. Next. Untuk penularan DBD, ini penularan DBD umumnya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa eh, virus dengue itu menjadi parasit bagi Aedes aegypti. Jadi mereka eh, berada di dalam tubuh si nyamuk yang mana apabila nyamuk ini menggigit eh, kita manusia, itu dia akan membawa virus dengue itu ke dalam darah yang digigit. Nah, sehingga terjadi infeksi virus dengue ya. Selain Aedes aegypti tadi Aedes albopictus itu juga menjadi salah satu nyamuk yang juga membawa virus dengue ini yang hidupnya di kebun-kebun. Next. Untuk masa inkubasi DBD, nah seperti tadi kan perjalanan dia menjadi dewasa itu kan membutuhkan waktu 9 hari ya. Setelah kita digigit itu biasanya 4 sampai 7 hari bahkan 3 sampai 15 hari itu terjadi masa inkubasi. Jadi setelah digigit akan mengalami inkubasi ya. Di mana inkubasi ini yang akhirnya nanti menjadi eh, apa dalam perjalanannya ini berubah menjadi suatu gejala ya. Tapi gejalanya itu bisa satu tanpa gejala. Yang kedua bisa terjadi gejala dengue ya. Dengue itu gejalanya biasanya terjadi demam,
tinggi selama 4 sampai 7 hari, kemudian disertai nyeri-nyeri pada tulang dan diikuti dengan munculnya bintik-bintik dan bercak-bercak perdarahan di bawah kulit ya. Terus kemudian setelah terjadi eh, dengue klasik atau tipe yang paling ringan ini setelah masuk ke kondisinya ini eh, terkena imun. Jadi awalnya kita bisa melawan apabila imun kita baik. Tapi apabila dia eh, mengalami serangan yang lebih berat, maka akan terjadi dengue hemorrhagic fever atau demam berdarah dengue ini di mana gejalanya awalnya pasti dia melalui dengue klasik dulu yang tadi saya sebutkan tapi ditambah dengan adanya perdarahan dari hidung, mulut, dubur ya, dan disertai dengan tanda warning sign. Apa warning sign? Nanti saya sampaikan di slide selanjutnya. Terus kemudian yang terakhir adalah dengue shock syndrome, di mana gejalanya ini lebih berat lagi daripada demam berdarah dengue yang ditambah dengan adanya gangguan aliran darah yang akhirnya mengganggu proses hemodinamik yang akhirnya berujung pada kematian. Next. Nah, untuk mekanisme penularannya ini seperti yang saya sebutkan tadi, jadi anak ini dalam kondisi sehat. Apabila rumahnya adalah daerah endemi dari demam berdarah ini eh, akan mengalami eh, viremia pada 4 sampai 7 hari setelah anak ini digigit nyamuk. Jadi setelah digigit nyamuk 4 sampai 7 hari akan mengalami fase inkubasi atau bahkan tadi 3 sampai 15 hari lalu kemudian akan menimbulkan gejala seperti demam tinggi, nyeri nyeri sendi, nyeri mata, biasanya seperti itu. Lalu diikuti dengan gejala tidak mau makan, muntah hebat, itu sudah masuk ke fase yang lebih berat. Next. Nah, ini biasanya memang untuk saat ini itu umumnya dulu sebelum tahun 2020 itu DBD itu trennya tuh dulu kenanya pada anak-anak yang lebih muda. Tapi untuk sekarang DBD berat itu bisa terjadi pada anak-anak yang lebih besar. Jadi justru anak yang lebih muda itu lebih lebih apa? Lebih terkena DB yang ringan, sedangkan anak yang lebih besar itu beresiko untuk terjadinya DB yang berat. Setelah diteliti, beberapa penelitian memang menyebutkan kemungkinan adalah autoimun ya, jadi ada masalah di imunnya ya, jadi imunnya si anak yang lebih besar itu membentuk si anak akhirnya terjadilah DB yang sangat berat ya. Nah, aktivitas gigitan biasanya terjadi di dua puncak aktivitas ya, antara jam 9 sampai jam 10 pada saat pagi dan jam 4 sore hingga jam 5 sore. Next. Nah, ini ayo kenali tanda dan gejala DB. Untuk gejala dan tandanya, ini sebenarnya gejalanya umum seperti gejala demam-demam pada lainnya. Akan tetapi demam berdarah ini memiliki kekhasan yaitu satu demamnya tinggi di hari tiga, tiga hari pertama disertai dengan nyeri kepala, terus kemudian adanya nyeri otot dan nyeri sendi. Nah, biasanya masuk hari keempat sampai ketujuh akan timbul mual muntah yang hebat, kemudian nyeri perut hebat, gusi berdarah, ruam kemerahan, bahkan disertai dengan diare. Biasanya apabila sudah masuk hari keempat sampai ketujuh mengalami hal-hal tersebut, berarti sudah ada tanda warning sign. Di mana warning sign ini adalah tanda bahaya yang mana pasien akan jatuh ke shock, yang itu gangguan aliran darah yang mengganggu hemodinamik itu tadi. Bagaimana cara mengenalinya nanti saya juga akan menyampaikan di slide selanjutnya. Next. Nah, ini adalah tanda-tanda yang mungkin bisa dijadikan eh, jembatan kedelai. KLMN O-nya pakai otot dan perdarahan juga ruam. Jadi K-nya kepalanya nyeri ya, nyeri kepala maksudnya. Terus kemudian adanya kelemahan. Kelemahan ini biasanya memang terjadi dari awal karena demamnya sangat tinggi ya. Kemudian demam yang turun di hari keempat lalu disertai kelemahan juga itu disebabkan karena gangguan hemodinamik. Lalu kemudian ada mual, muntah, nyeri otot dan sendi, lalu perdarahan spontan, lalu ruam. Next. Nah, ini untuk singkatannya ya. Terus bagaimana cara membedakan demam pada DBD?
Jadi kalau pada DBD itu biasanya demam tinggi terjadi di 3 hari pertama. Tapi trennya sekarang itu kadang-kadang demam sampai hari kelima ya. Tapi biasanya kalau demam sampai hari kelima biasanya prognosisnya lebih baik daripada 3 hari pertama demam. Nah, apabila terjadi demam di 3 hari pertama dan setelah hari keempat mengalami penurunan suhu dan anaknya mengalami kelemahan, itu hati-hati. Berarti si pasien ini sudah mulai jatuh ke fase kritis ya. Jadi ada 3 fase pada demam berdarah. Satu, fase demam. Fase demam terjadi di 3 hari pertama. Lalu kemudian fase kritis terjadi di 4 sampai 6 hari. Lalu fase penyembuhan bisa terjadi di 6 sampai hari ke-14. Gitu. Next. Nah, ini fase demam. Next, Mbak. Nah, fase demam terjadi di hari ke-1 sampai ke-3 ya. Nah, itu pada saat itu biasanya kalau kita cek darah di hari ke-1 sampai ke-3 ini belum ada yang sangat signifikan. HB-nya masih normal ya. Hematokritnya masih normal, trombositnya masih normal ya. Pada saat hari ke-1 sampai ke-3 ini memang kita sarankan pemeriksaan laboratoriumnya adalah setiap hari jika memang diperlukan ya. Kemudian apabila jatuh di fase kritis, ini biasanya klinisnya juga terlihat. Anaknya sudah mulai lemas, terus kemudian demamnya tapi turun, cuma anaknya sudah mulai lemas, tidak mau makan, muntah hebat, ya kemudian nyeri perut. Nah, biasanya kalau kita cek darah ini HB-nya sudah mulai meningkat. Terus hematokritnya meningkat. Mengapa seperti itu? Kenapa kok HB atau sel darah merahnya meningkat? Itu terjadi gangguan hemodinamik di mana pembuluh darah yang tadinya isinya cairan pembuluh darah itu darahnya keluar sel. Jadi pembuluh darahnya kayak kempot gitu ya istilahnya. Jadi ketika dia kempot, airnya ndak ada berarti kan sel-selnya itu lebih memadat. Jadi dia mengalami pengentalan. Ketika terjadi pengentalan, yang terjadi itu mudah mudah apa? Anaknya jadi gampang dehidrasi, shock seperti itu. Sehingga pada saat itu pasien-pasien memang sudah harus mendapatkan terapi cairan yang tepat ya. Pada saat itu juga trombosit akan ikut turun disertai dengan leukosit juga. Nah, ini biasanya kita lakukan pemeriksaan laboratorium 6 sampai 12 jam dan biasanya kalau sudah seperti ini udah masuk fase kritis itu berarti pasien memang sudah harus dirawat inapkan karena perlu pantauan. Ya, next. Nah, ketika masuk fase konvalesen di hari ke-6 atau hari ke-7, ini biasanya HB-nya eh, mulai membaik, hematokritnya normal, trombositnya mulai naik ya. Terus eh, setelah kita setelah kita lakukan pemeriksaan laboratorium 12 sampai 24 jam secara rutin, lalu tetap kita pantau dengan pemberian terapi yang baik. Nah, ini nanti pasiennya harus kontrol setelah rawat inap ya, Mbak. Next. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa mengetahui anak kita ini kena demam berdarah ini masuk yang mana gitu ya. Yang pertama, kalau kita curigai suatu demam berdarah, yang pertama pasiennya ini demamnya kurang dari 7 hari ya. Tadi kan fase demam itu terjadi di 3 hari pertama. Memang sampai ke arah sini itu demamnya semakin panjang. Ada yang 7 hari, ada yang 5 hari. Tapi setelah kita cek, oh trombositnya turun, leukositnya turun ya. Terus kemudian didapatkan adanya ruam ya. Terus kemudian adanya perdarahan, misalnya gusi berdarah atau ada bintik-bintik kemerahan ya pada pada tangan dan kakinya yang kita sebut dengan petekie yang dimana itu bisa menjadi penanda bahwa trombositnya mulai turun. Lalu kemudian pasien biasanya didapatkan adanya nyeri kepala, terus kemudian di sekitar lingkaran mata, lalu kemudian pusing kepalanya, nyeri sendi, dan biasanya leukositnya turun. Jadi leukosit itu selalu turun duluan sebelum trombosit turun. Jadi leukosit itu sel darah putih ya. Terus diketahui bahwa di sekitarnya banyak yang kena demam berdarah. Nah itu kita harus sudah mulai curiga. Lalu setelah 3 hari, kita dapatkan dia tanda bahaya. Tanda bahayanya itu apa aja? Ini yang tadi saya bilang warning sign. Warning sign itu satu, dia pada fase afebris, jadi sudah tidak demam, terjadinya sudah tidak demam. Ya, tapi tidak ada perbaikan, sudah tidak demam, anaknya kok malah lemes terus. Terus kalau kita pegang tangannya dingin, kakinya dingin, ya. Terus anaknya nggak mau minum, terus muntah terus menerus,
nyeri perut yang hebat, letargi, letargi itu lemas ya, lemas, terus gelisah, terus adanya perubahan perilaku, lalu adanya perdarahan ya. Kalau perdarahan ini kan pasti kelihatan ya. Misalnya dia mimisan, muntah, BAB hitam ya, mensnya mungkin berlebihan ya, urinnya berwarna hitam. Lalu kemudian pusing terus-terusan ya, terus kemudian pucat, tangan kakinya teraba dingin. Kencingnya ketika kita ukur, oh kok dalam 6 jam, sudah 6 jam lebih anakku nggak pipis. Nah itu harus di harus dicurigai suatu warning sign ya. Nah ini setelah kita lakukan kita lakukan seleksi ada tanda bahaya atau tidak, ini kita lihat. Nah, ini kalau tidak ada tanda bahaya berarti kita bisa rawat jalan pasiennya. Tapi apabila ada komorbid, komorbid itu penyakit penyerta seperti misalnya DM, diabetes. Ini sekarang juga trennya anak-anak besar ini juga banyak yang mengalami diabetes, hipertensi. Jadi mesti hati-hati. Next, Mbak. Nah, terus kemudian apabila dia ada komorbid dan indikasi sosial, ya dia bisa dirawat inapkan ya. Terus kalau misalnya dia ada eh, tanda bahaya, kita harus rawat inapkan ya dengan pemantauan klinis dan lab. Di mana ketika rawat inap, ini kita harus evaluasi anak ini demam berdarahnya dengan apa? Tanpa syok kah, dengan syok kah, atau dengan gangguan komplikasi lainnya ya, misalnya anaknya tidak sadar atau dia dengan gangguan perdarahannya hebat atau gangguan dari elektrolit dan lain-lain itu juga harus dipantau ya. Nah, terus apakah indikasi rawat jalan pada pasien demam berdarah? Nah, kalau indikasi rawat jalan tadi kan sudah kita sebutkan bahwa tidak ada tanda bahaya ya. Terus labnya juga normal. Nah, kalau sudah rawat jalan, kita harus memberikan edukasi kepada keluarga apa yang harus dilakukan di rumah ya. Yang pertama, nah setelah di rumah pasien ini harus cukup minum. Jadi asupan cairannya karena tadi kan sudah saya sampaikan kalau pembuluh darahnya kan cairannya keluar ke luar sel sehingga dia beresiko untuk kental ya. Kalau kental itu kan harus dibuat cair. Kalau dibuat cair kan harus dikasih asupan cairan yang yang apa yang sesuai ya. Dimana kalau dia cukup minum, ya dia minumnya boleh apa saja, air putih boleh, susu, jus buah, semua minuman elektrolit boleh, kecuali tidak boleh yang minuman sasetan nggak boleh, teh nggak boleh ya. Ya cuma boleh air putih, susu, jus yang sehat-sehat boleh ya. Setiap 4 sampai 6 jam kencingnya harus diukur. Jadi kalau bisa punya gelas takar. Kalau nggak punya gelas takar, ya nanti taruh di gelas lalu ditimbang pakai timbangan tepung ya. Terus kemudian pemberian paracetamol 10 miligram dikali berat badan per kali pemberian ya. Bila suhunya lebih dari 38 bisa diberikan 4 sampai 6 jam ya. Terus kemudian hindari pemberian aspirin, aspilet misalnya. Terus kemudian seperti ibuprofen itu tidak boleh diberikan karena dia berisiko berdarahan. Sedangkan ibuprofen, NSAID itu salah satu efek sampingnya adalah melukai daerah lambung yang bisa berdarah. Jadi kita juga tidak menyarankan pemberian NSAID ya. Nanti kalau misalnya terjadi perdarahan lambung, dia beresiko untuk tidak berhenti karena dia mengalami demam berdarah. Terus kemudian pasien diminta untuk kontrol kembali keesokan harinya, mungkin untuk cek darah ulang ya. Terus apabila ada kegawatan, segera ini kan ke rumah sakit. Nah ini juga mungkin menjadi pertanyaan oleh banyak orang tua bahwa penyakit demam berdarah itu ada berapa sih ya? Ruam penyakit demam berdarah itu ada dua ya. Yang satu ruam peteki itu tadi, yang satu ruam penyembuhan ya. Peteki itu terjadi di fase-fase kritis ya. Jadi ada perdarahan di bawah kulit. Biasanya kalau kita sapu seperti ini di, di apa, punggung tangan ya. Ketika kita sapu dia tidak mengikuti warna kulit, jadi tetap merah. Nah, itu harus dicurigai itu adalah sebuah perdarahan di bawah kulit. Nah, sedangkan ruang penyembuhan itu terjadi memang di hari ke-6 sampai hari ke-14.
biasanya itu mirip biasanya dia itu kayak pulau-pulau gitu. Tuh, bisa melihat ya bentuknya seperti jaring-jaring begitu. Terus kadang-kadang kita sebut sebagai stocking sign karena dia membentuk seperti kaos kaki. Jadi habis itu biasanya gatal, gatal terus habis itu eh, digaruk terus sama anaknya. Nah, kadang-kadang orang tua pikir ini adalah ruam demam berdarah. Udah gitu kadang-kadang sama kader-kadernya ditakut-takuti. Jadi sudah hari terakhir baru dirujuk, padahal anaknya sudah masuk ruang penyembuhan. Jadi ini ruang penyembuhan, gatal. Khasnya adalah gatal dan sangat merah warnanya. Next. Nah, tempat potensial bagi penularan DBD apa saja? Ya, itu yang jelas pasti wilayah yang banyak kasus DBD seperti di Indonesia ya. Bojonegoro aja akhir-akhir ini juga sangat merebak kasus DBD-nya ya. Nah, kemudian tempat-tempat umum seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, hotel, pasar, restoran, dan tempat-tempat ibadah. Ya, tempat yang banyak orang itu adalah resiko potensial penularan dari demam berdarah. Terus kemudian pemukiman baru di pinggir kota. Ya, karena penduduknya berasal dari berbagai wilayah, maka kemungkinan diantaranya terdapat penderita atau karier yang membawa virus dengue ya. Jadi kan virus dengue itu bisa saja ditulari dari orang yang tadinya dia membawa virus demam berdarah, lalu digigit nyamuk, akhirnya nyamuknya nyamuknya di dalam tubuhnya ada demam ada virus dengue-nya, lalu menggigit menggigit orang lain. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu bentuk penularan dari DBD ya. Next. Nah, ini tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti di mana saja di satu penampungan air karena dia suka air ya. Biasanya di daerah seperti itu atau air-air menggenang dia suka. Terus kemudian tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari seperti tempat minumnya burung ya, vas bunga, barang-barang bekas ya, ban, kaleng, botol, plastik. Jadi harus benar-benar rajin bersih-bersih supaya tidak terjadi eh, perkembangbiakan dari nyamuk Aedes aegypti ini ya. Terus kemudian tempat penampungan air alamiah seperti lobang, batu, terus kemudian tempurung kelapa, potongan bambu ya itu juga menjadi salah satu tempat yang yang bisa potensial nyamuk Aedes aegypti ini berkembang. Next. Nah, pencegahannya adalah nah, berarti kita kalau misalnya tidak ingin terkena demam berdarah, ini yang kita gembur-gemburkan saat ini adalah pencegahan ya dan pemberantasan ya. Pencegahannya yang bisa kita lakukan satu adalah vaksin dengue ya. Jadi untuk saat ini vaksin vaksin demam berdarah sudah ada di Indonesia dan karena di Indonesia ini angka demam berdarahnya sangat tinggi, jadi ini adalah salah satu bentuk dari pencegahan yang kita rekomendasikan yaitu pemberian vaksin dengue. Nah, vaksin dengue ini bisa dilakukan di sini juga di Rumah Sakit Fatma. Nah, ini bisa dimulai pada usia 6 sampai 45 tahun ya. Terus kemudian untuk pencegahan utamanya lagi kita dapat eh, mengurangi vektor nyamuk DBD ya. Ya dengan nanti ada pemberantasannya ya. Yaitu ya salah satunya adalah kegiatan yang biasa dilakukan mungkin oleh Dinas Kesehatan, yaitu kegiatan pemberantasan nyamuk, terus kepompong nyamuk demam berdarah di tempat-tempat pembiakannya. Oke, next. Nah, ini pemberantasannya itu adalah dengan 3M ya. Sudah 3M ini kayaknya sudah digembor-gemborkan dari dulu ya Mbak Heli. Ya, ini tapi saya ingatkan lagi karena yang paling efektif dari semua pencegahan itu adalah bersih-bersih ini adalah yang paling efektif ya. Karena untuk vaksin belum tentu semua bisa melakukan karena memang berbayar ya sementara belum ditanggung oleh pemerintah. Terus kemudian untuk fogging itu ya sebenarnya fogging juga salah satu yang bagus tapi dia hanya membunuh nyamuk dewasa sedangkan yang telur dan jentik-jentiknya eh, belum belum bisa mati kalau tidak kita lakukan bersih-bersih ini ya. Yang satu yang bisa kita lakukan adalah menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, WC ya.
Terus kemudian menutup rapat-rapat tempat penampungan air yang masih kita butuhkan ya, seperti gentong, tempayan itu harus kita tutup. Lalu mengubur dan menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Jadi jangan dibuang ke sampah. Kalau dibuang ke sampah dia kan eh, masih mungkin terjadi genangan kalau ada hujan ya. Next. Nah, selain itu, ini yang disebut dengan 3M plus ya. Sekarang kan 3M plus ya, nggak hanya 3M itu tadi ya. Ditambah plus-plusnya banyak. Satu, mengganti air vas bunga ya. Tempat minum burungnya harus rajin diganti. Terus kemudian memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar. Menutup lubang pada potongan bambu atau pohon yang dengan tanah. Lalu kemudian menaburkan bubuk larvasida, ya itu pasti udah sering diberikan ya abate tuh. Kemudian memelihara ikan pemakan jentik di kolam, ya. Terus memasang kawat kasa, menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam kamar ya, karena nyamuk itu sangat suka dengan baju yang bergelantungan di kamar ya. Terus menggunakan kelambu, memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk. Next. Apakah DBD bisa kita cegah? Ya, sangat bisa ya. Tadi sudah saya sebutkan apa saja gerakan yang bisa kita lakukan, yaitu satu fogging, lalu gerakan 3M plus, bubuk abate, dan memelihara ikan pemakan jentik. Tapi yang paling efektif menurut saya adalah yang nomor dua. Tapi tidak ada salahnya kita juga melakukan fogging, bubuk abate, lalu memelihara ikan pemakan jentik. Akan tetapi kalau kita lakukan fogging, bubuk abate, dan memelihara, kalau memelihara ikan masih bisa. Kalau bubuk abate dan fogging itu masih menunggu dulu jumlah pasien apakah di daerah tersebut ada yang sakit DB atau tidak. Jadi sebelum terjadi sakit demam berdarah yang merebak di daerah Bapak Ibu sekalian, lebih baik kita lakukan gerakan 3M plus karena itu yang paling efektif. Next. Nah, kunci perawatan di rumah ya, satu bed rest. Next. Dua, minum per oral. Ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Tiga, tata laksana demam dengan paracetamol kompres hangat ya. Terus kemudian hilangkan perindukan nyamuk, yaitu tadi dengan 3M plus itu ya. Apabila didapatkan ada tanda kegawatan, segera bawa ke rumah sakit ya. Dengan tandanya apa saja ya? Next. Oh ya, ini contohnya dulu ya. Ini adalah lembar pemantauan infeksi virus dengue yang bisa diberi, yang bisa dilakukan di rumah ya. Jadi nanti apa namanya? Kalau misalnya ternyata si kecil ini diminta untuk rawat jalan, jadi nanti bisa ditanyakan ke dokter yang memeriksa apakah memiliki apa saja yang harus dipantau di rumah dan apa saja tanda-tanda kegawatan yang harus dibawa ke rumah sakit. Next. Kapan anak harus dibawa ke rumah sakit? Nah, ini saat suhu turun tapi keadaan anak memburuk. Dua, nyeri perut hebat. Ya, itu tadi seperti tanda warning sign itu wajib dibawa. Muntah terus-menerus, tangan dan kaki dingin dan lembab, lalu kemudian letargi atau gelisah, tampak lemas, perdarahan ya, terus kemudian sesak nafas, terus tidak buang air kecil lebih dari 4 sampai 6 jam dan kejang. Next. Nah, untuk sebagai take home message ini adalah slide terakhir. DBD disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Lalu angka kejadian meningkat setiap tahunnya dan gejala awal demam tinggi mendadak terjadi di 3 hari pertama, lalu fase kritis di 4 sampai 6 hari, fase sembuh di 7 sampai 14 hari. Lalu kemudian yang harus dipantau di rumah adalah satu, asupan cairan harian, produksi berkemih dan aktivitas hariannya menurun atau seperti biasa. Kemudian tanda bahaya yang diawali dengan adanya muntah berulang, nyeri perut yang hebat, ataupun perdarahan segera dibawa ke rumah sakit. Dan pencegahan dan pemberantasan nyamuk menjadi poin utama untuk angka kejadian demam berdarah. Dan vaksin dengue bisa menjadi alternatif pencegahan terjadinya kejadian berat oleh karena DBD dan dapat diberikan pada usia 6 sampai 45 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Dokter Kai. Sepertinya jelas sekali ya tadi apa yang dipaparkan oleh Dokter Kai ya. Bahwa ada beberapa poin penting yang saya juga catat terkait dari hal ini. Bapak Ibu,
kita ketahui bersama bahwa hari-hari ini memang angka demam berdarah di Kota Bojonegoro tinggi ya. Jadi saya juga mendengar beberapa anak-anak dari teman-teman saya itu terkena DB dan beberapa memang dirawat di Rumah Sakit Fatma. Jadi kami rumah sakit jadi ingin sharingkan hal ini kepada masyarakat luas supaya kita paling tidak punya pengetahuan ya karena dari beberapa pasien yang masuk di rumah sakit dokter ternyata banyak juga yang bertanya, oh demam berdarah bukan nggak nular ya? Oh ternyata masyarakat juga belum tahu bahwa demam berdarah tidak ditularkan oleh manusia, ternyata ditularkan hanya oleh nyamuk saja ya dok ya. Itu ternyata hal sepele yang masyarakat juga belum tahu. Baik Bapak Ibu, silakan boleh raise hand jika ingin bertanya langsung kepada pemateri untuk siang ini atau mau chatting boleh ya. Jadi sebelum ada pertanyaan masuk, saya ingin bertanya dokter. Kebetulan, bukan kebetulan ya dok ya, tahun ini saya tuh kena demam berdarah 2 kali dok. Jadi kemarin saat saya sharingkan hal ini bahwa akan ada materi ini di siang ini, saudara-saudara saya pada tanya, cocok kata dia. Karena saya pernah kena demam berdarah 2 kali tahun ini. Bulan Februari dan bulan kemarin. Bulan Februari saya sempat dirawat 7 hari di sini, tapi bulan kemarin saya cukup dirawat di rumah dan sembuh gitu ya dok ya. Apakah hal ini terkait dengan dengue yang dokter sampaikan ada dengue 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, misalnya dok, saya kena dengue 1. Apakah ada kemungkinan bahwa saya ini tetap kena dengue 1 pada masa yang akan datang? Atau kalau sudah kena 1 ya enggak bisa kena lagi? Terima kasih. Jadi masih mungkin bisa terkena den yang sama. Tapi biasanya kalau kita terkena den yang sama, yang kedua akan lebih berat. Itu ya, Begitu, iya. Tapi tidak bisa misalnya sudah kena den satu, tidak bisa kena den dua, tidak bisa. Ya bisa tetap ya. akan bisa kena den dua, den tiga, den empat itu tetap lebih chance-nya lebih besar Dan gitu. terulang dengue 1 bisa juga Iya, ya dok tapi ya? biasanya ya Jarang. nggak bisa beberapa kali ya, cuma satu kali. Setelah kena den satu, terus kena lagi, terus habis itu sudah. Oh gitu ya, Iya, oke. kena lagi berarti lain serotipenya. Oh gitu Iya, ya. memang sampai Oke. sekarang mungkin kalau di luar negeri kita bisa cek ini dan berapa kenanya, tapi kita di sini belum bisa ya di Indonesia. Gitu ya. Iya, Oke. Tapi yang penting daya tahan tubuh bagus gitu ya dok ya? yang penting ya sebenarnya semua penyakit infeksi itu yang penting hostnya itu memiliki daya tahan yang baik itu insya Allah dia bisa ini bisa lebih survive. Gitu ya. Cuma banyak faktor seperti yang tadi saya bilang bahwa anak-anak mungkin yang lebih anak yang gendut ya, anak yang obesity itu memiliki resiko kematian lebih besar karena demam berdarah daripada anak yang kurus. Jadi itu juga menjadi edukasi untuk ayah bunda di rumah bahwa apa anak-anaknya yang gendut itu perlu apa ya mungkin harus diturunkan berat badannya karena Mm-mm. kalau sudah nggak hanya demam berdarah ya tapi sakit lain pun kalau lebih gendut itu lebih sulit karena diketahui memang satu mungkin vitamin D-nya rendah ya terus apa namanya kan makanan yang dimakan itu udah banyak sekali ya maksudnya makanan yang dikonsumsi itu ada karbonya tinggi gula darah tinggi Gula ya. jadi mengasep ya daya tahannya akan lebih turun yang jelas daripada anak yang lebih kurus. Oke, ada info tambahan Bunda ya bahwa mari kita perhatikan putra-putri kita kalau terlalu overweight ya kita perlu perhatikan lebih sungguh gitu ya. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Oke, baik saya akan bacakan. Dokter, ada pertanyaan dari Bunda Rahma. Mohon penjelasan lebih lanjut tentang vaksin DBD karena harus tiap tahun kah? Gitu ya, mengenai vaksin ya. Apakah harus diulang tiap tahun, Dok, pertanyaannya? Oh dia itu nanti akan dimulai pemberiannya sebentar maaf. Jadi nanti kalau pasien dengan vaksin dengue ini vaksin dengue ini akan diberikan 2 kali Bunda dengan maaf 3 kali dengan jarak 6 bulan. Jadi pemberian pertama misalnya usia 6 tahun, nanti 6 tahun 6 tahun 6 bulan, terus kemudian 7 tahun ya, 7 tahun 2 bulan ya. Nah, jadi 3 kali bunda pemberiannya.
dalam jarak waktu 6 tahun 60. sampai 45 tahun. Kalau misalnya nanti ternyata nggak diulang di 6 bulan ya harus diulang lagi dari awal Oke. gitu. Itu ya Bunda Rahma ya sudah Iya. jelas ya. Jadi diberikan 3 kali setiap 6 bulan gitu ya dok Iya. ya. Bulan pertama, kemudian nanti 6 bulan yang akan datang dan yang terakhir 6 bulan yang akan datang. Terus terkait juga vaksin dok, apakah vaksinnya harus sampai D4 gitu, apa dengue 4 gitu karena tipenya ada 4 gitu. Jadi vaksin Kidenga ini yang kita gunakan ini dia bisa jadi gini, perlu diketahui dahulu tentang vaksin demam berdarah ya. Vaksin demam berdarah ini sebenarnya hanya untuk eh, mencegah terjadinya DB yang lebih berat. Dia tetap bisa kena demam berdarah, tapi kejadian beratnya akan lebih berkurang daripada yang tidak divaksin ya. Itu berlaku pada semua vaksin yang kita berikan ke anak-anak. Jadi kalau misalnya vaksin demam berdarah ini, vaksin demam berdarah ini nggak harus diberikan sampai D4. Jadi dia satu vaksin dia bisa mengcover 4 den tersebut. Gitu. Yang Oke. penting pemberiannya 3 kali. Itu tadi Oke yang sudah ya, saya sampaikan. ibarat payung ya dok ya. Kalau hujan kita pakai payung kan tidak berarti kita nggak basah, Iya, tapi nggak kepes kan gitu iya, ya dok ya. Oke, terima kasih. iya Lanjut betul. dokter dari Bunda Dita. Dok, jika anaknya habis sakit DF, Mm-mm. jarak untuk vaksin berapa bulan dok? Gitu ya. Iya, Misalnya sudah saat setelah ini sembuh sudah ya. dinyatakan sembuh, Mm-mm. gitu ya. Oke. Ini vaksin yang kita berikan itu nanti baru 1 bulan setelah sembuh ya Bun, minimal adalah 4 minggu setelah sembuh. Nanti akan bisa diberikan vaksin dengue ini. Oke. Ya, Terkait vaksin dok, kalau kita sudah vaksin ya, misalnya bulan ini eh, putra saya vaksin gitu ya. Apakah vaksin itu langsung bereaksi? ya terima kasih pertanyaan bagus Mbak Eli. Jadi kalau seperti vaksin yang lain ya, pada saat itu mungkin titernya tinggi ya, titernya baik. Tapi kita membutuhkan eh, vaksin kedua dan ketiga untuk untuk eh, menyempurnakan titer yang kita butuhkan untuk mencegah terjadinya demam berdarah. Apabila kita kasih vaksin di bulan pertama, itu akan masih tinggi sampai bulan ke-6. Di bulan ke-6 titernya akan turun. Jadi kalau misalnya dia kena demam berdarah pada saat bulan kedua setelah vaksin, insya Allah sih harusnya bisa lebih ringan ya. Itu kan secara teori berarti titernya itu kan masih tinggi di 6 bulan pertama. Setelah itu dia akan turun di 6 bulan kedua, mulai turun makanya diberikan lagi. Tapi setelah kita berikan di 6 bulan ketiga, itu setelah penelitian memang pada saat itu sudah sempurna. Maksudnya untuk daya tahan kita terhadap demam berdarah itu sudah bisa mengcover untuk kondisi selanjutnya gitu. Oke, baik. Mm, Terima kasih, dokter. Jadi memang harus 3 kali ya. Karena kalau nggak 3 kali nanti kedua telat harus ngulang lagi gitu ya dok ya. Ya, Karena satu apalagi paket ya. sebenarnya kalau telatnya 1 bulan aja enggak masalah. Tapi kalau misalnya telatnya sampai 1 tahun ya harus diulang lagi. Oke, baik. Dokter, eh, kalau kita ketahui yang sebagai masyarakat awam kan ada yang namanya pelana kuda ya dok ya. Ya, nah banyak kasus yang dijumpai di IGD itu pasien di rumah keluarga mengatakan bahwa sudah sembuh. Oh kemarin sakit panas 3-4 hari terus sembuh. Begitu sembuh berapa hari kok sakit lagi. Nah, bagaimana cara yang mudah untuk kita bisa memberitahu masyarakat luas terkait hal ini, Dok? Terkait pelana kuda bahwa saat dingin itu malah kita harus waspada. Sedangkan masyarakat awam merasa sudah sembuh. Nah, itu, Dok. Jadi banyak kasus balik ke sini sudah syok. Sudah apa namanya? Iya, sudah terlambat. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, memang kita perlu mengenali nggak hanya demam berdarah ya, tapi kan kali ini yang kita omongkan adalah demam berdarah. Jadi pada pasien dengan demam berdarah ini kan tadi ada 3 fase ya. Fase pertama adalah fase demam yang terjadi 3 hari pertama. Dan fase kedua adalah fase kritis yang mana terjadi di hari keempat sampai ketujuh. Di mana fase kritis ini biasanya demamnya pasti turun. Demam turun tapi anaknya mengalami penurunan. Bukan berarti demam turun anaknya sembuh kalau demam berdarah ya. Jadi kalau demam berdarah itu demamnya turun, kondisi dia juga ikut menurun ya, anaknya makannya nggak mau biasanya Mbak ya. Jadi dia ikut nggak mau makan, terus habis itu ditambah biasanya nyeri perut, muntah-muntah itu berarti udah tanda warning sign, itu dia masuk fase kritis.
Jadi kalau sudah ada masuk muntah terus nggak mau makan setelah penurunan suhu, itu bawa aja langsung ke rumah sakit. Jangan bilang kalau itu sembuh. Ya, jadi itu adalah tanda warning sign yang harus diketahui oleh Bapak Ibu di rumah bahwa itu tanda-tanda warning sign yang akhirnya akan jatuh ke shock. Ya, jadi sebelum terjadi hal tersebut sudah harus dikenali. Jadi bagaimana mengenalinya agar tidak terjadi jatuh ke shock? Itu sebenarnya dari awal demam itu sebenarnya sudah harus dapat edukasi bahwa asupan cairannya harus sesuai. Makanya tadi harusnya diberikan lembar tadi itu loh Mbak. Ya, lembar itu tadi sebenarnya harusnya diisi oleh orang tua. Volume masuk sama volume keluar harus dicatat. Nah, dengan begitu ketika dia sudah mulai tidak mau masuk makanan dan minuman itu kan termasuk apa ya, tanda yang perlu kita waspadai. Oh, anak saya ini kena demam berdarah, langsung aja bawa ke rumah sakit. Jadi jangan menunggu sampai tangannya dingin, kakinya dingin, itu kan sudah terlambat kalau yang seperti Iya. itu ya. Oke. Oke, terima kasih dokter. Jadi perhatian untuk para orang tua ya, untuk kita juga berhati-hati. Kemudian ada pertanyaan lagi dok, apakah jambu dan kurma bisa menambah trombosit? Ya, dari Bunda Dana Panjaitan ya. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ya ini juga banyak sekali yang masih Iya. dilakukan oleh masyarakat ya. Jadi kan kalau pada pasien-pasien rawat inap itu juga kadang di mejanya itu ada kurma, ada jambu ya. Sebenarnya secara patofisiologi penyakitnya ya, maksudnya perjalanan penyakitnya. Jadi pasien demam berdarah itu di hari ketiga trombosit mulai turun ya, mulai turun, di mana kalau sudah mulai turun ini secara fisiologis normalnya memang seperti ini. Pasien dengan demam berdarah itu secara normal itu perjalanannya trombositnya akan turun di hari ketiga empat ya. Jadi mulai turun terus dia akan mulai naik kembali di hari ketujuh. Walaupun diberikan jambu, diberikan kurma itu tidak akan ngefek apa-apa ya. Itu ya. Karena itu perjalanan penyakitnya memang sudah seperti itu. Ya, yang perlu kita jaga malah asupan cairan ya, jangan sampai gak dikasih minum ya, karena kalau misalnya kita tidak kasih ini minum seperti yang saya tadi bilang bahwa pembuluh darahnya itu kan mulai kental di hari keempat ya. Kalau sudah mulai kental pembuluh darahnya, akhirnya yang terjadi anaknya shock ya kalau nggak kita penuhi cairannya begitu ya. Yang paling penting malah minum air putih atau air yang lain ya tadi, kecuali teh atau kecuali minuman-minuman sasetan tadi, jus, elektrolit boleh. Oke, baik terima kasih ya karena ini sudah jadi apa namanya? Sudah jadi mitos ya dok Ya. ya. Kalau kena demam berdarah harus minum jus jambu atau kurma gitu ya untuk menambahkan trombosit gitu ya. Jangan-jangan malah minum jus jambu kita beli nggak bersih, malah diare tambah dok ya. Ya ini jadi masukan yang bagus untuk kita semua ya bahwa makanan ternyata tidak terlalu membantu untuk menambah trombosit ya dok ya. Oke baik terima kasih. Kami masih menunggu Bapak Ibu para bunda yang ingin bertanya. Kita masih punya beberapa waktu sedikit lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin mau bertanya langsung boleh raise hand ya. Atau nanti jika ada yang ingin mendapatkan materinya boleh kita akan sharing ya. Oh iya, saya juga mau sharing cara mengukur capillary refill ya. Jadi pada anak-anak dengan demam berdarah itu selain pada saat kondisi demam demam yang turun terus kemudian kondisinya menurun, kita juga harus sering memeriksa eh, aliran darahnya si kecil ini normal atau enggak dengan cara pemeriksaan capillary refill time. Jadi mengukur eh, pengisian darah di ujung-ujung jari ya. Jadi caranya itu Bunda, jadi ini ujung jari ya begini ya. Ini ujung jari. Ini kan warnanya lebih pink daripada yang lain. Jadi kita cukup melakukan penekanan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kemudian kita lihat. Kalau dia kembalinya cepat berarti aliran darahnya ke ujung jari masih baik. Berarti dia tidak ada masalah hemodinamik. Tapi kalau dia sudah mulai lambat kembalinya berarti ada masalah hemodinamik. Jadi tidak hanya melihat tangannya dingin atau enggak, tapi kalau udah dingin ya pasti kembalinya lambat. Tapi setiap hari harus dicek, apalagi kalau kencingnya mulai berkurang ya. Jadi kalau kencingnya mulai berkurang nggak usah ragu-ragu, langsung aja datang ke rumah sakit. Berarti sudah ada
Karena gangguan kegawatan ya yang segera hemodinamik ya. ditangani ya dok ya. Oke Mm-mm. baik Bapak Ibu, kita bisa nanti terapkan itu untuk anak-anak kita ya. Kalau lagi demam, boleh ya dok ya lah hari Boleh pertama, ya. hari kedua demam gitu. Kita bisa kerjakan hal itu ya untuk deteksi kegawat daruratan. Nah mungkin satu lagi dok, Mm-mm. bagaimana cara menangani demam kalau anak demam di rumah dan ada ayah bunda yang tidak menyediakan penurun Panas. panas di rumah. Apa yang bisa dikerjakan dengan segera sebelum membawanya ke tenaga medis? Ini juga jadi masalah juga ya. Di Bojonegoro ini rata-rata kalau membawa anaknya ke dokter itu kalau ditanya demamnya berapa mereka nggak tahu karena nggak punya pengukurnya. Jadi saran saya semua orang tua itu harus punya termometer di rumah ya. Suhu yang normal dari anak itu adalah 36,5 sampai 37,5 ya. Kalau misalnya dia ternyata sudah di atas 37,5 itu kan sudah demam. Tapi kalau masih di antara 37,5 sampai 38 tidak perlu obat demam. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengompres dulu dengan air hangat. Kompresnya di mana aja, Mbak? Di lipatan leher ya, lipatan ketiak, lipatan paha ya. Jangan di dahi aja, kebanyakan kan masih di dahi saja toh. Nah, sedangkan bagian paling panas itu adalah di lipatan. Jadi itu perlu dilakukan penurunan dengan bantuan kompres hangat. Tapi apabila setelah 1 jam sudah dilakukan kompres hangat, suhunya malah naik ke 38, nah ini baru kita berikan paracetamol. Nah, paracetamol ini tadi yang saya sebutkan dosisnya adalah 10 miligram per kilogram berat badan. Jadi 10 miligram dikali berat badan adik dikali per kali pemberiannya sekali pemberian itu adalah eh, 10 10 dikali berat badan ya. Jadi ya hanya itu saja kalau misalnya masih di atas 38 ya dia setelah 1 jam, setelah 4 jam masih naik terus ya setiap 4 jam diberikan. Tapi kalau misalnya dia sudah demamnya tinggi, anaknya semakin gelisah, berarti dia sudah mengalami gangguan hemodinamik ya. Dalam artian itu oksigenasinya juga mulai eh, ya turun karena demam yang terlalu tinggi. Jadi itu juga salah satu tanda harus dibawa ke rumah sakit. Oke, baik, terima kasih. Karena yang harus kita tangani tentu demamnya dulu kayak di rumah ya dok ya. Dikompres dengan air hangat bukan air dingin ya dok ya. Bukan biasanya kita keluarin air dari freezer dok untuk kompres Ya, supaya cepat dingin anaknya menggigil ya. tambah tinggi Iya, demamnya kalau pakai air es kompres. ya. Iya. Nggak hanya di dahi tapi di lipatan-lipatan tubuh. Kadang ada juga dok yang kompres pakai putih telur. Katanya lebih cepat menyerap apa panas gitu ya. Putih telurnya hangat. Begitu kering jadi kerupuk, Iya. jadi masker ya. Oke, terima kasih dokter. Baik, ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan? Harusnya Ada. banyak pertanyaannya. Iya, Ya. harusnya banyak memang Ya. dok ya. Karena ini kasus yang lagi marak hari-hari ini ya. Saya berharap kami Rumah Sakit Fatma sangat berharap bahwa yang dipaparkan oleh Dokter Kai hari ini memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua supaya bisa menanggulangi angka demam berdarah di Bojonegoro bisa segera turun ya dok. Karena satu keprihatinan untuk kami eh, rumah sakit dipenuhi oleh kasus anak kasihan gitu kecil-kecil gitu ya. Ada lagi Bunda? Kalau tidak ada mungkin nanti tetap bisa disampaikan kepada kami akan coba jawab nanti secara pribadi bukan di media Zoom ya. Sebelum kita berakhir, saya ingin bacakan beberapa hal yang saya catat sebagai poin penting untuk kita perhatikan bersama. Antara lain Bapak Ibu bahwa ternyata selain menjaga lingkungan rumah kita juga harus menjaga lingkungan sekitar ya dok ya. Jadi itu satu hal yang penting ya. Satu hal yang penting kita menjadi motivator juga untuk lingkungan kita membersihkan lingkungan. Karena ternyata percuma juga kalau rumah kita bersih, tetapi lingkungan sekitar tidak memperhatikan. Karena nyamuknya ternyata bisa terbang 100 100 sampai 200 meter gitu ya. Pindah tempat. Sedangkan kalau di lingkungan pedesaan atau lingkungan kampung, rumahnya berdempetan kan begitu ya dok. Jadi alangkah baiknya jika Bunda yang siang ini mengikuti paparan materi ini bisa menjadi motivator untuk lingkungan bisa membersihkan diri gitu ya. Kemudian perhatikan antara jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, jam 4 sampai dengan jam 5 sore,
Ternyata nyamuk juga punya jam ya dong ya. Ada jam kerjanya yang lebih padat gitu ya. Di jam-jam sekian, perhatikanlah Bunda untuk menjaga putra-putri Bunda dari lingkungan yang banyak nyamuk. Atau mungkin bisa gunakan lotion nyamuk ya dok ya untuk melindungi terutama ya. Iya, di-apply beberapa kali gitu ya, terutama pada jam-jam ini gitu ya. Kemudian waspada pada eh, pelana kuda tadi ya, waktu dinyatakan bahwa tidak lagi demam, ternyata anak masih lemes, berhatilah bahwa itu anak masih pada masa kritis, monggo segera saja minta pertolongan tenaga medis gitu ya. Baik, jika tidak ada yang lagi yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu saya meminta untuk boleh open kamera dulu, kita akan ambil dokumentasi ya. Oke, bisakah dibantu untuk dokumentasinya? Oke, silakan para bunda, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ada beberapa teman kami di apa namanya di jejaring rujukan dok. Terima kasih sudah bergabung, ibu-ibu kesayangan saya ini dok. Terima kasih ibu-ibu. Beberapa puskesmas juga sudah bergabung. Terima kasih. Jika diperlukan nanti boleh share materi ya dok ya, Boleh. supaya apa teman-teman juga boleh sharingkan ke masing-masing lingkungan ya. Oke, saya akan hitung. Boleh siap? Satu, dua, satu, dua. Oke. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Dokter K yang sudah menyempatkan siang ini bergabung bersama dengan kami di tengah-tengah kerepotannya dok ya. Ini masih ditunggu pasien. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah bergabung. Terima kasih sudah belajar bersama kami siang ini. Dan sekali lagi program Pintar dikerjakan atau dilaksanakan oleh Rumah Sakit Fatma setiap bulan dengan materi-materi yang berbeda. Bunda, tunggulah bulan depan kita akan juga bahas mengenai kesehatan. Silakan bergabung kembali dan kami akan sharingkan juga hal-hal yang sedang menjadi pandangan di mata medis atau mata kesehatan di Kota Bojonegoro. Baik, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat kembali menjalankan aktivitas.